Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak yang solih dan solihah. Tetap semangat belajar dan sungguh-sungguh menuntut ilmu. Nah, pada siang hari ini Pak Rom akan sedikit memberikan informasi berbagi ilmu, yaitu tentang membuat laporan pengamatan. Jadi laporan pengamatan itu seperti apa? Laporan yang dibuat setelah kita melakukan sebuah pengamatan, ya. Jadi laporan kita mengamati baru kita buat laporan. Nah, apa saja sih Pak yang diamati? Nah, ini Pak Rom akan tugaskan kalian. Nanti kalian amati halaman ataupun dalam rumah kalian. Jadi diamati. Misalkan seperti ini. Ini kebetulan Pak Rom mengamati tempat pada halaman kelas. Nah, yang Pak Rom temukan di halaman kelas itu ada pohon ketapang. Pak Rom hitung jumlahnya ada 1. Jadi Pak Rom dapat data nih. Yang kedua, pohon sawo. Pak Rom juga menemukan jumlahnya 1. Terus tanaman cabai. Ini Pak Rom menemukan ada 5 tanaman. Terus yang selanjutnya adalah ada bedengan. Bedengan itu adalah tempat tanaman media tanam, ya. Itu ada 4. Nah, Pak Rom jumlah adanya 11. Jumlahnya ada 11, ya, pada tempat halaman kelas. Nah, tempat yang kedua Pak Rom amati yang ada di dalam kelas kita, ya. Di sini ada ATK. ATK itu maksudnya apa? Alat tulis kantor. Itu isinya ada pensil, ada penggaris, ada spidol. Nah, itu jumlah totalnya Pak Rom temukan itu ada 10. Nah, ini yang di dalam kelas, ya. Nah, terus ada jam dinding, jumlahnya 1. Terus alat kebersihan ada 6. Ini ada Pak Rom total semua ada 17. Nah, ini dari data ini sebenarnya masih banyak, cuma Pak Rom menuliskan hanya 3 saja, hanya sebagai contoh, ya. Nah, dari sini Pak Rom dapatkan bahwasanya benda hidup di kedua tempat ini ada totalnya ada 7. Rata-rata yang Pak Rom dapat datanya dari halaman kelas, ya. Ada ketapang, sawo, dan cabai, itu termasuk benda hidup. Boleh seandainya nanti kalian mungkin di luar rumah kalian ada kolam. Nah, itu kan ada ikannya, dihitung ikannya ada berapa. Jadi itu termasuk benda hidup. Misalkan ada juga di luar kamu lihat ada ayam, nah tulis benda hidupnya. Berarti di sini ada tulisannya halaman kelas, ya. Ayam ataupun ikan, kan? Terus tak hidupnya ada 21. Ini Pak Rom dihitung dari ATK yang rata-rata di dalam kelas. Nah, dari data-data ini silahkan kalian buat diagram batang, ya. Nah, ini misalkan di sini. Ini hasil pengamatan, ya. Yang sini kamu tulis jumlah, ya. Jumlah benda yang ditemukan. Nah, misalkan ini pada halaman kelas. Nah, ini, ya. Halaman kelas itu Pak Rom menemukan 11 benda. Ini 11. Terus pada kelas atau di dalam kelas Pak Rom menemukan 17. Pak Rom tulis 17. Kemudian Pak Rom tulis gambar ini, terus tarik garis ke angka 11. Sini 17 karena jumlahnya 17. Nah, ini adalah di sini itu tempat observasi atau tempat pengamatan yang kamu amati. Ini nggak harus 2, ya, boleh 3, boleh 4. Nanti Pak Rom bikinkan form pengamatan di Google Classroom, ya. Nah, dari data-data ini kemudian kalian buat kesimpulan. Kesimpulan pertama, jumlah benda yang paling banyak di dalam kelas yaitu 17. Jadi yang ditemukan paling banyak berada di dalam kelas karena jumlahnya 17. Nah, yang di luar kan tadi 11, berarti lebih banyak yang ini. Terus yang kedua, benda yang paling banyak adalah benda hidup. Benda tak hidup, maaf. Benda tak hidup yaitu 21. Ini diambil dari ini. Tak hidup 21.
kemudian dengan perbandingan 21:7. 21 itu benda hidup, benda tak hidup, terus yang 7 itu benda hidup. Nah, itulah data hasil pengamatan. Nanti silahkan teman-teman semuanya bisa buat laporan pengamatan yang ada di dalam rumah kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda dan anak-anak yang sholih. Untuk laporan secara lisan ya, jadi laporan pengamatan yang tertulis. Kali ini tugas yang kedua adalah membuat laporan secara lisan ya. Nah, hal yang harus pertama kalian lakukan adalah sapa. Misalkan assalamualaikum Pak Rom, misalkan gitu. Assalamualaikum teman-teman, Pak Rom dan semuanya. Hari ini saya akan mempresentasikan atau menyampaikan laporannya. Nah, seperti itu. Jadi disapa dulu yang ramah, yang sopan dan santun. Nah, yang kedua, kalian menyampaikan laporannya itu runtut ya, mulai dari pengamatan di tempat yang pertama, terus kedua, ketiga, dan sebagainya. Nah, terus kemudian kalian juga yang selanjutnya adalah menyampaikan kesimpulannya. Jadi dari hasil pengamatan itu, kesimpulan yang didapat itu apa? Nah, misalkan contoh ya, Pak Rom akan menyampaikan semacam laporan pengamatan secara lisan atau secara ucapan. Dengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, teman-teman semuanya, ayah bunda sekalian. Hari ini Pak Rom akan menyampaikan hasil pengamatan yang telah Pak Rom lakukan pada hari Jumat. Nah, Pak Rom melakukan pengamatan ada dua tempat. Yang pertama adalah di halaman kelas dan yang kedua adalah dalam kelas. Nah, di dalam kelas Pak Rom mendapatkan data untuk ATK itu ada 11. Terus untuk jam dinding ada 1. Terus untuk alat kebersihannya jumlahnya ada 6. Jadi total jumlah benda yang ada di dalam kelas itu ada 21. Pengamatan yang kedua Pak Rom amati di luar kelas ya, atau di halaman. Itu Pak Rom mengamati ada tanaman cabai sebanyak 5. Terus ada tanaman ketapang 1. Terus ada tanaman sawo 1. Terus Pak Rom juga menemukan benda tak hidup yaitu bedengan. Bedengan itu media tanam ya, itu tempat media tanam itu ada 4. Jadi totalnya ada 11 ya yang Pak Rom temukan. Nah, dari situ bisa kita simpulkan bahwasanya dalam pengamatan dua tempat itu bisa disimpulkan bahwasanya paling banyak adalah benda tak hidup. Nah, jadi ada 21 benda tak hidup yang Pak Rom temukan di dalam kelas ataupun di halaman. Terus benda hidup ada 7. Nah, itulah yang bisa Pak Rom laporkan untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah contoh dari bentuk laporan lisan atau secara ungkapan. Nah, nanti teman-teman bisa laporan ya. Nah, nanti bisa dikirim di grup ya, laporan presentasi kalian. Pak Rom tunggu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.